Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu biarlah melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, ada banyak umat Tuhan terus diberkati, dan ada banyak umat Tuhan terus mengalami terobosan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang tetap merenungkan firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan firman Tuhan yang membersihkan kita, firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita, dan firman Tuhan yang menuntun kita untuk lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak kepada setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, kenalan kita dimanapun mereka berada. Karena kita gak pernah tahu keadaan mereka hari-hari ini, ya kan? Untuk mereka membaca, mendengar renungan itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting bagian kita kerjakan, bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai negara boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat, saya akan membacakan renungan kita dari tempat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus mengingatkan kepada setiap kita bahwa kebangkitan Kristus Yesus membuat hidup kita berubah. Apa yang berubah? Hidup yang tadinya kita tidak memiliki pengharapan, ketika kita masuk dalam kebangkitan Kristus, maka kita memiliki hidup yang memiliki pengharapan. Karena biar bagaimanapun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengharapan itu penting. Kenapa saya bilang pengharapan penting? Orang yang menyerah adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Orang yang meninggalkan Kristus Yesus adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan orang yang gampang sekali terpuruk adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Itu sebabnya jangan sampai kita mengalami keadaan apapun, masalah apapun, kita kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu penting, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Petrus mengajarkan kepada setiap kita, ketika kita hidup dalam kebangkitan Kristus, kita mengalami kebangkitan Kristus, maka kita memiliki hidup berpengharapan. Pengharapan akan apa? Ayat yang keempat tadi, pengharapan bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Sama-sama bilang sama saya, sorga menjadi sebuah kepastian dalam hidup saya. Amin. Yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hidup yang berpengharapan. Itu sebabnya pengharapan itu penting, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang kuat? Kembali ke firman. Firman Tuhan berisikan setiap janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi buat setiap kita. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman timbul, maka pengharapan kita kuat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 bilang begini, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Orang yang punya pengharapan akan berani menghadapi apapun. Mungkin di sini ada yang
memiliki suami yang sedang berselingkuh atau istri yang sedang berselingkuh, anak-anak yang sedang jauh dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita punya pengharapan, maka kita akan berani berkata, Tuhan, aku percaya suamiku, istriku, anak-anakku pasti akan Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Sampai sini ngerti saudara ya? Orang yang punya pengharapan gak akan nyerah menghadapi masalah. Mungkin hari-hari ini usahamu digoncang, mungkin hari-hari ini usahamu sedang bergoyang. Mungkin hari-hari ini ekonomimu sedang terpuruk. Tapi karena kita memiliki pengharapan, kita berkata, Tuhan, aku percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan, aku percaya singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan, aku percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang membuat mujizat buat usahaku, buat pekerjaanku, buat bisnisku, buat ekonomiku. Itulah pengharapan. Jadi orang-orang yang memiliki pengharapan gak gampang digoncang gitu loh saudara. Iya kan? Memiliki apa? Keberanian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi gini, orang yang punya pengharapan tindakannya kelihatan gitu loh. Orang yang punya pengharapan tindakannya itu gak nekat. Karena orang kehilangan pengharapan, dia akan nekat. Dia akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena hopeless gitu loh. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, tindakannya akan terarah. Oh, saya tahu nih, saya sedang mengalami masalah. Oh, saya tahu saya sedang mengalami ujian. Oh, saya tahu saya sedang diproses. Maka saya harus tetap taat. Saya harus tetap setia. Kenapa? Karena saya berdasarkan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Berdasarkan firman itu, kita punya pengharapan. Amin saudara. Itu sebabnya penulis Ibrani katakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar saudaraku. Sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya begini, hidup kita itu gak gampang ombang-ambingkan oleh masalah. Hidup kita gak akan gampang dibawa oleh arus pergumulan. Kalau ada pengharapan, sama seperti kapal. Pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Kapal yang besar, perahu yang besar tidak akan pernah gampang terbawa oleh ombak arus kalau jangkar itu kuat menahan perahu dan kapal itu. Saya ajak setiap umat Tuhan, mungkin kau hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan. Kau berkata, tapi pendeta keadaan sudah semakin sulit. Mungkin kau berkata, tapi pendeta keadaan sudah semakin susah. Kayaknya udah gak ada harapan. Itu perasaanmu. Kita hidup bukan karena perasaan, kita hidup berdasarkan firman. Firman Tuhan katakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Itu yang kita pegang. Makanya kita hidup dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuat kita mengerti bahwa selalu ada pengharapan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau masih punya pengharapan. Selama engkau berpegang kepada janji Tuhan, selama engkau berpegang dekat kepada Tuhan, maka pengharapan akan tersedia dalam kehidupan. Jangan pernah diintimidasi sehingga engkau akhirnya mengambil keputusan jalan pintas. Jangan pernah terintimidasi sehingga engkau kehilangan pengharapan. Selama berjalan bersama Yesus, selama engkau hidup dalam kebangkitan Kristus, maka engkau akan lihat pengharapan sudah terjadi dan disediakan buat orang yang berharap kepada Allah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang menguatkan kami. Kami tahu sekalipun di hadapan kami seakan-akan jalan-jalan tertutup. Sekalipun di hadapan kami seakan-akan tidak ada lagi pintu yang bisa kami lihat untuk terbuka. Tapi kami tidak mau kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dan kami tahu dengan pengharapan kami, maka kami akan bertindak dengan penuh keberanian. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian merenungkan firman-Mu pada saat ini. Mereka yang mungkin hari-hari sedang kehilangan pengharapan. Mereka yang mungkin hari-hari sedang hopeless, sedang butuh pengharapan. Yang mungkin hari-hari sedang tidak lagi melihat jalan keluar dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki harapan kepada Allah. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan.
bahwa tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hiduplah dalam pengharapan, maka engkau akan lihat mujizat yang Allah buat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.